Kali ini kita akan belajar tentang variabel di JavaScript. Nah, sebelumnya kita sudah punya Node.js, bukan? Nah, di kesempatan kali ini kita tidak akan menggunakan web browser, tetapi menggunakan terminal. Nah, jika kita menggunakan VS Code, kita bisa ke tab terminal, lalu klik New Terminal. Nah, di sini akan keluar terminal. Nah, sebelum kita menggunakan terminal, kita harus punya Node.js terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa, kalau belum punya, kita bisa ke nodejs.org. Kita bisa download di nodejs.org dan kita bisa install sendiri ya, karena kita bisa download di sini karena saya menggunakan Linux, jadi keluarnya adalah Linux. Tinggal di download. Saya sarankan boleh pakai LTS sih. Saya sarankan pakai LTS, tapi boleh juga pakai yang paling terbaru. Tapi yang LTS itu lebih jarang bug gitu loh, maksudnya. Jadi LTS kan kepanjangan dari long term support, jadi lebih jarang bugnya. Yang paling bagus mungkin ya. Cuman karena kebanyakan menyarankan LTS, jadi pakai LTS saja. Tetapi di sini saya tidak menggunakan LTS dan saya menggunakan versi 11 kalau tidak salah. Karena versi yang 12 baru aja muncul tadi pagi atau kemarin, lupa saya. Nah, setelah kita sudah install, kita bisa cek dengan cara node main v. Nah, di sini sudah ada v11.12.0 punya saya. Seperti itu. Cara installnya sendiri gampang sih. Kita bisa download dulu, baru kemudian kita bisa open package-nya, dan nanti akan otomatis masuk ke sebuah software installment yang itu ada tombol install, nanti tinggal diklik seperti itu. Kalau masih bingung, coba boleh cari tutorial yang lain. Nah, di sini saya asumsikan kita sudah punya Node.js ya. Nah, di dalam JavaScript versi sebelum ES6 atau ECMAScript 2015, kita hanya bisa menggunakan var. Namun belakangan ini var mulai ditinggalkan dan digantikan oleh let dan cons. Kenapa var ditinggalkan? Alasannya let dan cons bisa mengurangi semacam bug di JavaScript. Nah, contohnya kita bisa cek sendiri di sini ya. Ini kita close saja yang index.html, kita hapus index.js ini, kita komen aja. Atau kita hapus, gak apa-apa, hapus saja. Nah, di sini kita bisa coba buat var, variabel dengan menggunakan var name. Misalnya kita coba show. Kita console name. Nah, di sini pastikan kita sudah masuk ke folder yang sama dengan isi file kita. Jadi kalau misalnya di sini tutorial dan ternyata folder kita ada di JS nih, kita bisa masuk ke folder JS dengan cara cd lalu tab langsung aja. Jadi seperti ini. Dan cara penggunaan dari Node.js ini sendiri, kita bisa ketik di sini node, lalu nama dari filenya. Misalnya di sini adalah index.js. Kita enter. Nah, di sini akan keluar yang namanya baso. Nah, kita juga bisa menggunakan let di sini. Kita coba lagi, tetap keluar. Nah, bisa juga menggunakan cons. Kita save, lalu kita coba node. Nah, tetap aja keluar. Nah, di sini kenapa kita kebanyakan orang lebih memilih menggunakan let dan cons ketimbang menggunakan var, karena var ini ada semacam bug seperti ini. Jadi kita bisa var seperti ini. Var, lalu kita copy dan paste di sini. Di sini kita ganti misalnya code ya. Dia bakal kita clear dulu. Dia keluarnya bukan show, melainkan code. Nah, karena var ini dia menggeser yang namanya yang di atas. Kan di JavaScript
bacanya kan dari atas ke bawah. Jadi var yang di atas ini dibaca dulu. Nah, kemudian di bawah ada lagi var name nih. Sama, namanya sama. Jadi dia bakal di replace seperti itu. Nah, inilah kejelekan, ya bukan kejelekan, ya mungkin kelemahan dari var. Nah, kita bisa ganti dengan let. Kita coba, kita coba ganti dengan let. Let seperti ini. Dan apa yang terjadi? Kita clear dulu. Lalu node index.js. Nah, di sini akan error. Identifier name has already been declared. Nah, ini ya. Let ini sudah ada. Kenapa lu kasih lagi gitu kan? Kenapa lu mau nge-replace gua? Gua ini udah ada. Jadi let ini lebih mengurangi semacam bug gitu. Jadi mulai sekarang kita tinggalkan yang namanya var dan kita gunakan let seperti itu. Nah, apa bedanya let dan juga const? Jika di let, kita seperti coba ya. Kita coba di sini kita hapus letnya. Nah, seperti ini dia bakal keluar apa coba? Kita coba ya. Pasti keluar code bukan basho karena dia di reassign ya namanya. Jadi ini udah ada let nih, udah ada name nih. Name isinya basho, tetapi di bawah ada deklarasi ulang yang namanya name. Bukan deklarasi ulang ya. Ada reassign. Name ini diganti isinya jadi code karena di sini ada tanda sama dengan ini, jadinya diganti isinya jadi code dan nanti yang keluar tetap code seperti itu. Nah, jika kita menggunakan const, apa yang terjadi? Const ini kepanjangan dari constant. Jadi assignment to constant variable itu tidak bisa. Maksudnya gimana? Jadi const ini jika kita sudah ngasih nilainya di dalam variabel yang bernama const ini, maka kita tidak akan bisa merubah isi dari const tersebut seperti itu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah variabel yang bisa kita rubah isinya di kemudian hari, kita bisa menggunakan let. Tapi jika kita tidak ingin merubah di kemudian hari, kita bisa menggunakan const seperti itu. Nah, di let ini kita bisa coba ya. Let kita bisa coba nambahin nih sama name plus sama dengan spasi. Lalu di sini juga name plus sama dengan spasi. Kita coba cek apa ini hasilnya seperti itu. Hasilnya basho code. Nah, di sini ini dia lumayan unik ya. Kita bisa menggunakan plus sama dengan. Ini nanti ya pembahasan plus sama dengan ini akan ada tutorial berikutnya yang lebih kompleks, tapi kita cuma cari bedanya saja dengan const. Kita coba di const ini. Lalu apa hasilnya? Const ini tetap tidak bisa karena assignment to constant variable seperti itu. Jadi itulah perbedaan dari const dan let. Tapi tolong diingat bahwa kita jangan memakai var ya mulai sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa.